اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala sayyidil awwalin wal akhirin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadha ila yaumiddin. Allahumma salli ala nuri jali sayyidina Muhammad wa ali dhawil ma'ali warda ya rabbi an sayyidi ali wanfa'na bihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita tempat yang mulia ini. Semoga Allah taala muliakan kita di dunia wal akhirah. Langsung saja, minggu yang lalu kita mendengar keterangan-keterangan tentang pembahasan tentang sekitar malam nisfu Sya'ban. Insyaallah malam Rabu majelis kita akan mengadakan malam nisfu Sya'ban seperti biasa. Jadi yang ingin atau punya waktu silakan. Karena doanya orang yang berjamaah, doanya orang banyak, insya Allah nggak ditolak lagi. Karena kalau kumpul beberapa umat Nabi kita Muhammad, yang satu kerannya lagi ditutup, yang satu kerannya kecil, tapi ada hamba-hamba Allah yang lain yang kerannya lagi dibuka gede. Makanya Sayyidil Walid selalu bimbing kita, jangan pernah meninggalkan satu acara sebelum ditutup oleh doa. Apalagi yang hadir lebih daripada 40 orang. Macam hal-hal, apalagi besok segini aja nih, insya Allah gak ada yang ditolak doa kita. Gak ada. Namun yang perlu diperhatikan, di malam nisfu Sya'ban kata Nabi, ada hamba-hamba Allah yang ditolak doanya, walaupun malam nisfu merupakan Lailatul Ijabah, malam yang gak ditolak lagi doa. Malam nisfu Sya'ban itu merupakan malam bursa rahmat Allah. Bursa rahmat Allah. Nabi kasih tahu, ketika malam nisfu Sya'ban, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu Allah turun ke langit bumi. Maksudnya rahmat Allah itu banyak. Allah tawarkan kepada kita, alamin mustaghfirin faghfir lahu, alamin mustarziqin
farzuqahu, ala min mubtala fa'uafiyahu, ala kadza ala kadza ala kadza hatta yatla'al fajar. Di malam nisfu Sya'ban, dari sejak ghurubus syams, terbenamnya matahari, Allah Ta'ala tawarkan kepada kita, adakah di antara kita alamin mustaghfirin, adakah di antara kita yang mau minta ampun? Faghfirlahu, aku akan ampunin. Adakah yang mau minta rezeki? Aku berikan rezeki, kata Allah. Adakah yang sering tertimpa musibah? Dikit-dikit musibah, dikit-dikit musibah, dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit. Aku akan berikan afiah. Ala kada, ala kada, ala kada. Terus tawaran. Ada enggak yang mau ini, ada enggak yang mau itu. Sampai terbitnya fajar. Namun ada doa yang ditolak sama Allah di malam nisfu. Di malam nisfu aja ditolak, apalagi bulan Ramadan. Yang pertama musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Yang kedua musyahin, orang yang bawaannya hasad, benci, bermusuhan, gak demen aja, apalagi sama saudara. Yang ketiga qati'ur rahim, orang yang suka mutusin tali silatur, gak bakalan diterima. Apalagi aqul walidain, durhaka sama orang tua. Nauzubillah min. Dosanya apa lagi? Orang-orang yang suka berdukun, apalagi jadi dukun. Ditolak doanya. Doa'uhu mardud, doanya mardud, tertolak. Mau baca Yasin jangan kan 3 kali, 100 kali lagi. Ini mesti diperhatiin. Kemudian apa lagi? Az-zani wa zaniyah, pezina. Kemudian apa lagi? Mudminul khamar, pecandu narkoba, pecandu, demennya tiada hari tanpa sakran, tiada hari tanpa mabuk. Tolak. Orang yang mabuk kalau meninggal, kalau digali kuburannya nggak bakalan menghadap kiblat. Semua orang yang meninggal dimasukin ke liang lahat itu ngadap kiblat. Tapi orang yang meninggal begitu dibuka pasti dia memalingkan kiblat. Kiblat ogah dilihat sama orang yang mati dalam keadaan masih ada setetes narkoba di dalam jasadnya dia.
Itu yang masalah. Nabi kasih tahu yamutul mar'u ala ma asya'aleh wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih. Orang mati itu tergantung kebiasaannya. Kayak kita kebiasaan ngaji, insya Allah mati dalam keadaan ngaji. Kebiasaan kita cinta sama sholawat, baca sholawat, insya Allah dalam memuji Rasulullah. Kebiasaan kita ziarah para wali-wali, insya Allah meninggal dalam keadaan ziarah kepada mereka, dikumpulkan satu gerbong dengan mereka. Kebiasaan kita suka baca Quran, insya Allah mati dalam keadaan baca. Kebiasaan suka sujud, mati insya Allah dalam keadaan sujud. Jadi orang yang mabuk nanti matinya pasti dalam keadaan mabuk. Makanya kalau mau lihat orang baik atau enggak, lihat matinya. Siapa yang ngikutin nguburan? Orang-orang baik bukan? Kalau yang ikut nguburin kebanyakan ahlul maksiat, ya orang tukang sakran. Ya Allah, temennya, waduh, orang taruh-taruhan, minum oplosan, oplosan, spiritusnya ya setengah botol, spiritus setengah botol, alkohol yang berapa persen tuh ya? Aneh nggak paham betul. Ya masukin, masukin lagi, ya sprit, masukin lagi, ya apa? Autan masukin. Wah, mau dites badannya, ya, terus tambahin lagi baygon, baygon, kocok, ya, masih kurang juga. Kata temen yang satu, kurang nih, kurang mantul, ya, tambahin pertamak dikit. Biar jalannya ngacir, ya. Biar jalannya pertamak, wah, jangan pertalet, jangan. Iya. Waduh, yang satu lagi jangan. Iya, biosolar aja, biosolar. Waduh, jadi dia diesel campur semua. Ada itu di SPBU di dalam perutnya dia. SPBU ada dalam perutnya dia. Nanti orang yang model begitu, ya. Jadi kalau kita mau tahu orang baik, lihat yang nguburin orang baik bukan. Kalau yang nguburin orang-orang baik, isyhadu annahu min ahlil khair. Lihat yang nyolatin semuanya orang baik, anak-anak majelis, yang imamin habibnya, gurunya. Sampai nangis tuh Habib. Tapi kalau tuh Habib nggak ada yang netes-netes sama murid yang meninggal, dalam hati mampus lu. Bikin susah gue lah. Aduh hidupnya, ya, Masya Allah, jadi public enemy, you know. Payah. Jadi, ya, musuh masyarakat, nauzubillah min ngerilah. Orang-orang meninggal ditaburin kembang, betul nggak? Masya Allah. Kan Nabi kan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim itu nancepin di potek batang pohon korma, dibagi dua, ditancep ke kuburan. Yang tuh kuburan, saat Nabi lewat, Nabi katakan innahuma liyu'adzaban fama yu'adzabani bikabir. Nabi
lewat kuburan, begitu lewat kuburan Nabi berhenti, Nabi katakan innahuma la yu'adzaban. Itu dia di dua kuburan lagi diseksa nih penghuni kuburnya. Dan dua-duanya diseksa bukan dari dosa-dosa besar. Yang satu kata Nabi, kana yamshi bin namimah, kemana-mana mulutnya nggak bisa dijaga, provokasiin orang, tukang ngadu domba, orangnya namanya namam. Kalau laki-laki namanya namam, kalau perempuan namamah, ya, mengadu domba, bawa omongan dari satu ke yang lain supaya berantem. Nggak demen lihat orang saling cinta. Yang model begitu kata Nabi diseksa. Yang satu lagi kata Nabi, kana la yastatiru minal baul wa fi riwayah kana la yastanji'u minal baul wa fi riwayah kana la yastabri'u minal baul. Ini orang laki kebanyakan. Yang satu lagi kata Rasulullah diseksa di alam kuburnya nih, karena kalau ngencing buang air kecil auratnya kemana-mana, burungnya kemana-mana, di jalanan buang air kecil nggak ada malunya. Di metro mini banyak orang perempuan lewat sampai buang muka. Anak majelis ada yang begitu. Nauzubillah min. Tutuplah aurat. La yastabri'u minal baul. Enggak apik buang air. Kita lihat sekarang ini banyak WC-WC umum ini. Lagi kemarin tuh saya gimana tuh? Oh ya, sebanyak juga di tempat-tempat umum kita lihat. Nah ini mesti diperhatiin. Jangan sampai percikan-percikannya itu kena baju kita. Sedangkan baju watu-watunya kita sholat zuhur pakai baju itu, pakai celana itu. Ya, la yastanzi'u minal baul, enggak tiris. Itu sebab begitu aja. Nabi potek tuh. Ya, 2 pelepah korma Nabi tancap. Sahabat tanya, untuk apa kau lakukan ini ya Rasulullah? Nabi katakan, la'alla yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Semoga Allah meringankan siksanya nih 2 ahli kubur selama itu 2 pelepah korma enggak kering. Enggak kering. Ulama kiasin. Artinya itu pelepah korma aja bisa minta ampun. Buat siapa? Buat penghuni kubur. Makanya kita lihat kuburan kaum muslimin, khususnya yang ahlus sunnah wal jamaah, ditanemin pohonan. Ada Kamboja, ada Melati. Betul. Kalau kita ziarah, kita taburin makom orang tua kita, guru kita dengan bunga-bunga yang masih seger. Ini minta ampun itu buat penghuni kubur. Tadi sampai di mana? Ya, jadi
ziarahlah kita Ghafurur Rahim ya. Kemudian apa lagi? Ya, mudminul khamar. Jadi orang yang suka mabuk, dia matinya dalam keadaan mabuk. Kemudian nanti dibangkitkan di hari kiamat nanti dari alam kuburnya dalam keadaan sakran, dalam keadaan mabuk, berjumpa dengan Allah dalam keadaan mabuk. Seram. Kemudian orang-orang yang suka menjuntai pakaiannya, pakai gomis sampai lewatin mata kaki, itu tandanya orang sombong. Orang sombong, nggak diterima itu doanya. Ya, ini mesti diperhatiin ya. Kemudian kita akan berbicara tentang, jadi kita nih sekarang tanggal berapa? 4 ya? 4. Sabtu besok tanggal 11. Betul? Betul nggak? Kemudian Sabtu yang akan datang tanggal 18. Tanggal 18 kita tawakuf. Kita tawakuf. Kok agak telat? Ya. Karena tahun ini biasanya Al-Fagir setelah nisbu ya berangkat ya umroh ataupun ke Hadramut. Insya Allah tahun depan aneh pengen ajak antum semua nih umroh plus Hadramut. Udah amin aja dah, urusan plus belakangan, betul nggak? Aneh nggak pernah berpikir. Saya nggak pernah berpikir tahun depan itu duit dari mana, nggak pernah mikirin. Tapi niat aja ada, niat ada. Kita begitu juga, kita niatin. Kenapa ulama kasih tahu an-niyah matiyah, an-niyah matiyah. Niat itu bagaikan laksana jembatan. Kalau udah ada jembatannya, nyampe kita. Betul nggak? Nih, Ustadz Bilal Mizan nih. Alhamdulillah. Berkah Walid umroh tahun ini, amin. Mudah-mudahan tahun depan bisa haji. Niat gitu, niat haji udah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, pengen ikut Habib gitu. Ya alhamdulillah, saya sih nggak pernah bayar, alhamdulillah. Ya kalau ada duitnya bayar masih mau, ya asal dibalikin lagi. Masya Allah. Ada barokah, ada barokah. Jangan pernah mikirin udah. Makanya kalau kita banyak sholawat, Allah gampangin kita ziarah makam Rasulullah. Jangan lepas sholawat, jangan lepas sholawat. Ya.